Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Dari pertemuan yang kemarin sudah nginstal Microsoft Visio dan bisa membuat IRD ya. Nah, hari ini diharapkan kalian bisa mencoba untuk mendownload dan install Exam di PC masing ya, untuk praktek membuat database yang terintegrasi. Oke, kalau yang di sini saya pakainya yang Exam 64 bit ya, tinggal di download aja di Google ya. Sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing, apakah 32 apa 64. Nah, ini yang saya yang 64. Proses instalasinya sih sama aja ya, nggak jauh dari yang sebelumnya. Hanya nanti yang perlu diperhitungkan adalah firewallnya. Kalau memang bisa dinonaktifin dulu, tapi kalau enggak ya nanti dia minta allow access gitu aja ya. Sama internetnya jangan nyala dulu ya. Jadi internetnya di off kan dulu selama kalian install ini. Oke, ini saya lagi install, prosesnya menunggu sampai dia next step dulu ya. Kalian bisa install di C kalau emang masih memungkinkan, kalau enggak boleh nanti di folder D aja. Kayak saya ini, saya installnya di D ya. Sebelumnya nanti bikin folder sendiri dulu di D-nya untuk nampung examnya. Dan semua project nanti masuk ke situ ya. Ini disimpannya nanti di D. Sebenarnya selain di D juga kayak di flash disk itu juga bisa ya. Nanti di database ini kalian bisa pindah-pindahkan, misalkan dari laptop satu ke laptop yang lainnya gitu. Nanti ada ekspor impor database. Jadi masih fleksibel ya. Nggak usah takut apa harus di sini terus. Nanti kalau misalkan kita ada offline gitu, bisa di lab, kalian bisa tetap pindahkan database-nya. Nanti disimpan aja ke flash disk. Bisa diimpor ke database-nya yang baru, di PC yang baru. Oke, ini kita tunggu dulu. Terkadang ada yang trouble kalau misalkan kalian downloadnya tidak lengkap ya. Nanti minta ke temennya aja yang sudah sukses. Biasanya kalau download itu ada yang ketinggalan gitu, nanti error dia di tengah-tengah. Atau nanti dia sudah bisa diinstalasi tapi pada saat membuat database baru atau new database dia error gitu. Jadi masing-masing problem sih. Hanya nanti ya dilihat saja, dicoba dulu di install. Kalau kalian udah punya ya ini alhamdulillah ya, kalau udah pernah install ini. Jadi tinggal kita bermain nanti di query aja. Lebih kepada coding untuk query-query ya, kayak select, insert, update. Jadi memanipulasi di bagian admin atau database-nya, sehingga nanti kalau kalian punya kalian sebagai administrator, kalian punya password user sendiri untuk masuk akses ke database-nya. Kemudian kan bisa manipulasi di dalamnya gitu. Manipulasinya bisa insert, merubah data dan sebagainya. Nah, tapi ini ya lebih ke level admin ya. Jadi yang berhak untuk memanipulasi isi data atau database-nya. Nanti kalau kalian bisa kolaborasi sama webnya, bisa pakai PHP atau Java. Ini nanti tetap bisa diutak-atik di bagian database-nya. Tapi khusus untuk admin saja yang bisa akses gitu ya. Oke, ini biasanya pakai exam dari Bit ini ya, Bitnami ini yang nyediain open source, jadi bisa kita gratis kita pakai. Terus dia kompatibel ke semua. Kalau nanti kalian punya web lalu kolaborasi sama exam ini, bisa di hosting gratis, domain juga masih tersedia untuk ini. Jadi masih fleksibel dipakai. Masih cocok. Sekarang masih banyak yang pakai ini ya. Walaupun sekarang sudah ada Python, Panda, ya tetap aja sih kalian bisa ulik sendiri nanti. Katanya yang paling bagus ya memang sekarang yang tren itu Python itu ya. Oke, sedikit lagi ini kita akan next ke step selanjutnya. Kalau sampai sini nanti kalian sukses, berarti insya Allah kedepannya nanti tetap
bisa berjalan dengan baik database-nya. Oke, jangan sampai ada trouble ya untuk bagian ini. Nah, untuk IRD-nya yang kemarin, Ibu rasa kalian sudah bisa bikin kan? Dan harus bisa memahami ya, jadi bukan hanya bikin bagan doang, tapi tahu itu entitas tuh fungsinya bagaimana, menentukan entitas bagaimana, menentukan atribut bagaimana. Minggu depan nanti kita lanjut untuk membahas tentang tipe data, lalu size, kemudian relasi ya. Primary key sama foreign key, menentukan itu. Nah, ini dia minta allow untuk Apache-nya. Jadi saya tadi belum menonaktifkan firewall, tapi kalau di allow aja bisa ya. Nah, jadi kalau yang sebelumnya Apache dan Exam ini terpisah, jadi diinstal masing-masing. Apache dulu baru Exam-nya. Kalau sekarang udah include satu program ya. Oke, lanjut ke next step. Oke, ini sudah finish. Ya, dia minta tentukan pakai bahasa Jerman apa bahasa Inggris tuh ya, pakai Inggris. Nah, muncul control panelnya ya. Control panelnya kalian harus bisa start itu untuk Apache dan MySQL-nya harus hijau. Harus bisa start. Kalau merah atau kuning itu trouble berarti ya. Nanti minta allow lagi karena saya tadi belum nonaktifin firewall. Ya, is okay. Lanjut aja. Terus ini kalau untuk mengaktifkan ini nanti kita masuk ke localhost. Nanti di web localhost PHP admin kita bisa akses ya. Nanti bikin database di situ. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.